Haleluya, terima Tuhan. Kita melayani Tuhan, anugerah kita cita yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua pagi hari ini. Saudaraku yang hadir saat ini, pujian Tuhan, kalau sana sini situ pusing, saudara tak pusing, saudara bersuka cita oleh karena Tuhan kita. Haleluya, firman Tuhan. Sudah beberapa bulan kami berdoa setiap hari karena saya yakin apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik dalam kehidupan saya, dan saya yakin banget pada waktu itu karena rencananya ada di belakang, tapi Tuhan luar biasa karena ada sesuatu perhubungan yang masih saya pikirkan.
Tapi oleh karena segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu memang baik, dan saya tidak ada beban apapun. Setelah selesai pembekalan ini, itu saya, Tuhan tolong kalau hujan bagaimana. Tapi waktu itu hari Jumat itu jam 3 pagi itu saya memang sudah bangun. Saya bangun di jam 2, jam setengah 2, sampai jam setengah 3 itu saya waktu itu hujan banget. Aduh Tuhan, bagaimana Tuhan? Udah kayak ini, lah besok lagi itu anak saya itu gimana? Tapi saya berserah sama Tuhan, sakarapmu. Terserah Tuhan, saudaraku, apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Ternyata apa yang saya minta Tuhan berikan cuaca yang cerah, berikan saya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan itu Tuhan sudah nyatakan dalam keluarga kami. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Dari pagi itu sampai hari Minggu jam 3 sore baru hujan, saudaraku. Saya mengucap berdoa, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan saya sembah itu Tuhan yang hidup. Saya tidak pernah akan lupa akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Walaupun saya banyak kekurangan, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kehidupan saya. Saya memang ingin bersaksi apa yang Tuhan berikan buat saya. Setiap kali Tuhan menolong saya, itu tidak akan pernah lupa, saudaraku. Perbaikan Tuhan itu senantiasa mengalir dalam kehidupan saya. Walaupun saya kalau lagi ini ada kekurangan, tapi saya tidak pernah minta kepada siapapun, saudara. Saya minta kepada Tuhan, dan Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Itu yang membuat saya semakin hari semakin mencintai Tuhan itu, karena hari-hari ini sangat sulit, saudaraku, tapi kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya minta Tuhan tolong berkati saya Tuhan. Biasanya beberapa bulan karena pandemi sehingga kami berkumpul lebih berat karena ekonomi gitu, untuk kehidupan rumah tangga kami. Tapi di bulan 11 sampai hari ini luar biasa Tuhan berikan berkat yang luar biasa sampai saya tidak kuat, saudaraku. Berkatnya Tuhan luar biasa. Tuhan kirim ini kalian ini saya kalau berdoa, Tuhan beri berkat suami saya dari timur, dari barat, utara, selatan, sampai dari utara sana sampai dari Bempol, saudaraku. Kesini Tuhan ada sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan betapa luar biasa Tuhan karena kami belajar sama istri berdoa, kami setiap jam 6 sore kami berdoa, pagi kami berdoa jam setengah 2, jam 2, jam setengah 3, dan saya minta pertolongan Tuhan. Ternyata Tuhan sampai saat ini luar biasa menolong keluarga kami. Kami tidak akan pernah kurang, dan kami yakin Tuhan senantiasa menolong kita semua yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan pikir macam-macam sama Tuhan, saudaraku. Ingat saja, Tuhan tidak memikirkan masa lalu kita. Tuhan memikirkan apa yang kita alami saat ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Itulah kesaksian yang bisa berikan buat saudara supaya semakin dekat kepada Tuhan, saudaraku, di hari-hari akhir ini. Haleluya. Diam di hadiratmu, ya Tuhan. Haleluya.
merasakan lawatan Engkau. Kami belum merasakan hadirat Engkau Tuhan. Hadir di tempat ini ya Bapa. Mohon di dalam setiap hati kami Tuhan. Memenuhi dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan puji-pujian yang sudah kami naikkan, biarlah menjadi berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah kasih-Mu ya Bapa menyinari setiap hati kami ya Bapa, menyirami dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur mengenai Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sedikitpun. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan, sebentar lagi kami akan diberkati dengan kuasa firman Engkau. Buka hati kami Tuhan. Buka hati kami ya Bapa. Penuhi kami, sirami kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadikan kekuatan, menjadikan tuntunan bagi kami. Semakin kami dekat dan dekat kepada Engkau Tuhan, mengerti akan isi hati Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan, pakai Tuhan. Biarlah melalui bibir dan kuasa-Nya Tuhan, kuasa Engkau boleh dinyatakan, firman Engkau boleh disampaikan, dan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Hingga doa dan ucapan kami, ucapan syukur kami yang kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya akan pendalamannya yang akan memberitakan firman. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelumnya terima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang pada hari ini saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan. Kalau di Indonesia bagian timur ya Saudara, ini disebut perayaan Natal hari kedua biasanya. Kalau di tanggal 25 itu selain di hari Minggu, begitu ketemu hari Minggu biasanya disebut perayaan Natal hari kedua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mewakili keluarga saya, Ibu Gembala beserta dengan orang tua saya, Bapak Pendeta Agustinus Palulungan, saya mengucapkan Selamat Natal kepada seluruh jemaat Alpha Omega. Kiranya damai Tuhan, damai Natal itu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di sepanjang tahun ke depan yang akan kita jalani. Amin. Amin. Nah, pada pagi hari ini masih berhubungan dengan Natal ya saudara-saudara. Saya ingin membawakan firman. Saya ambil tema yaitu hadiah dari Tuhan. Biasanya yang ulang tahun itu yang dapat hadiah. Tapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang baik. Dia yang ulang tahun, Dia yang lahir, Dia yang kasih hadiah buat kita. Terima kasih buat Tuhan karena begitu baiknya Tuhan yang membawakan Bapa mengaruniakan putranya sehingga Yesus lahir, sehingga kita bisa menerima damai Natal itu. Oleh sebab itu tidak usah terlalu lama, kita akan membuka ayat di mana salam pertama damai itu datang kepada Maria. Kita akan buka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Dengan kasih Kristus kita akan berdiri bersama-sama. Lukas 1 ayat 28 sampai yang ke-30. 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
kasih, Tuhan memberkati. Seandainya saat ini malaikat itu datang, Gabriel itu datang di tengah-tengah kita dan bilang, salam kepada jemaat Alpha Omega, apakah kita merasa takut? Tapi malaikat itu berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia di hadapan Allah ini berbagai macam artinya. Dan saya hanya mengambil salah satu arti dari kasih karunia itu adalah salam yang malaikat itu bawa adalah salam damai sejahtera Tuhan. Kemarin di khotbahnya Ibu Gembala menyerempet tentang damai sejahtera di akhir khotbahnya. Tadi puji-pujian yang dibawakan oleh Bapak Panji banyak menyanyikan tentang lagu-lagu ada sukacita dalam melayani Tuhan, ada damai sejahtera dalam melayani Tuhan. Ini kami tidak janjian, termasuk dengan ketika saya menulis atau lagi memfirmankan tentang ini, ternyata sama lagu, temanya sama tentang damai sejahtera Tuhan. Dan ini yang akan dibawa Tuhan kepada jemaat atau Omega melewati tahun yang akan datang. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Nah, damai yang dari Tuhan ini berbeda dari dunia yang tawarkan. Kalau damai yang dari dunia itu sifatnya eksternal, yaitu sebuah keadaan tenang yang dikarenakan tidak ada keributan, tidak ada perselisihan atau perang. Itu yang damai dunia tawarkan. Kalau nggak ada perang, nggak ada keributan, damai, aman. Tapi kalau damai yang datangnya dari Tuhan itu bersifat internal. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya yaitu shalom, yang artinya adalah kedamaian batin yang menggambarkan sebuah keutuhan, kelengkapan, kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, dan harmoni. Nah, kalau diambil dari bahasa Yunani-nya itu berarti kata eirene. Eirene yang artinya kurang lebih hampir sama, yaitu menggambarkan sebuah keteraturan meskipun berada di tengah kekacauan. Inilah damai yang datangnya dari Tuhan. Ada damai yang begitu kita rasakan dari dalam, meskipun keadaan dunia begitu kacau balau, tapi kita tetap dapat merasakan damainya Tuhan. Inilah damai yang dibawa malaikat itu, salam itu kepada Maria. Kata salam, saya searching di Google, bukan hanya shalom yang dia bilang, tapi Yehova Shalom. Kalau shalom saja itu hanya berarti kata damai sejahtera. Tapi begitu malaikat ini bilang Yehova Shalom, itu artinya damai sejahtera Allah. Artinya Tuhan yang memberikan damai kepada Maria sehingga Maria tidak merasa takut. Dan kita bisa mendapatkan damainya Tuhan kalau kita terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Kolose 1 ayat 20 sampai 22 di situ dikatakan, dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Hubungan damai dengan Allah kita dapat melalui Yesus kalau kita percaya kepadanya apa yang sudah Dia kerjakan di kayu salib. Mengakui Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diperdamaikan dengan Allah. Dan damai Allah ini memungkinkan kita mendapatkan damainya Yesus.
Oleh sebab itu kita harus berdamai dulu dengan Allah. Maka kita akan mendapat damainya Yesus. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ini ayat yang selalu diperdengarkan di mana-mana, yang anak sekolah minggu pun akan selalu dengar. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ini diberikan kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah cuma menerimanya dengan iman. Imanlah yang bisa kita menerima damai sejahtera Tuhan. Dan seperti yang kita tahu, iman timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan inilah hadiah yang terbesar di Natal ini yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya jemaat Alpha Omega dan seluruh dunia yang sedang merayakan, yaitu damai sejahtera Allah. Damai inilah hadiah yang dari Tuhan. Dan berkaitan dengan damai ini, saya hanya membawa 2 poin saja yang berhubungan dengan damai ini. Ada 2 hal yang berkenaan dengan damai sejahtera yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Yang pertama, damai sejahtera Allah memberikan kita kekuatan. Amin. Damai sejahtera Allah memberikan kita kekuatan. Dan ini sebagai pegangan kita untuk kita akan melewati tahun 2022. Di dalam Mazmur 29 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Jelas dibilang, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Dan kiranya Tuhan juga memberi umatnya dengan damai sejahtera. Artinya, damai sejahtera ini memberikan kita kekuatan dalam setiap pergumulan kita di hari-hari ini. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari pergumulan, ujian. Tetapi yang dapat kita harapkan dari Tuhan adalah pada saat kita berada dalam pergumulan, adanya kekuatan memampukan kita untuk tidak menyerah. Kita seperti mempunyai pertahanan yang sulit untuk ditembus, sehingga damai sejahtera itu menaungi kita dalam apapun keadaan kita, sehingga kita sudah keluar sebagai pemenang. Dan kekuatan itu dalam bentuk damai sejahtera Tuhan. Ada suatu pernyataan dari hamba Tuhan dari luar negeri, dia bilang begini, damai bukan berarti tidak adanya pencobaan, kesengsaraan. Kedamaian ada karena kita menaruh percaya kepada Tuhan. Jika kita tidak mengalami damai, itu dikarenakan kita tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Semakin besar percaya kita kepada Tuhan, semakin besar pula damai yang kita rasakan. Ini janji Tuhan. Semakin kita menaruh harap, menaruh percaya kepada Tuhan, maka damai Tuhan itu akan semakin kita rasakan. Yohanes 16 ayat 33, di situ dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia, sehingga kita beroleh damai sejahtera itu. Dan Yesus katakan, di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Artinya, ketika kita hidup dalam kebenaran karena taat akan firman-Nya, maka damai itu membangkitkan kekuatan buat kita. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh
damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang menceritakan tentang betapa damai sejahtera Allah itu memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, sehingga kita kuat menghadapi hari-hari ini yang semakin hari yang semakin sulit. Tadi kan lagu pujian, pusing sana pusing sini, semuanya pusing katanya. Tapi ketika sukacita Tuhan melingkupi kita, dunia boleh pusing, tapi saat kita ada dalam damainya Tuhan, kita nggak pernah pusing. Amin. Kembali di ayat yang tadi, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 27. Di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Nah, coba kita pikirkan ini. Apa yang kita kerjakan kalau kita tidak merasa takut dan tidak merasa gundah? Bukankah kebanyakan dari kita tidak mengerjakan apa yang kita takutkan? Kita mungkin punya mimpi yang besar, tapi kadang-kadang kita takut untuk mengerjakannya karena kita takut tidak berhasil, takut dibilang orang gagal, dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan ini membuat kita merasa kecil. Padahal kalau sudah Tuhan tahu, visi yang Tuhan tahu itu jauh lebih besar dari apa yang kita takutkan. Oleh sebab itu ketika Tuhan memberikan mimpi, memberikan visi yang besar, Tuhan sertai itu dengan damainya Tuhan, dengan sejahteranya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menaruh sesuatu yang besar dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mungkin secara manusia kita merasa takut, tapi ketika kita menjalaninya, ada penyertaan Tuhan dalam bentuk damai sejahtera Allah. Sehingga secara tidak sadar kita terus berjalan dalam visinya Tuhan. Dan pada suatu titik kita melihat, ternyata saya sudah sampai di titik di mana yang dulu saya takutkan ternyata bisa saya lewati. Itu semua karena apa? Karena damai sejahteranya Tuhan. Kesaksian dari Bapak Panji tadi menjelang anaknya yang sulung, yang bungsu mau menikah, Bapak Panji berdoa sekeluarga katanya dengan ibu, berharap supaya hujan tidak turun. Dan akhirnya dia berserah. Dan begitu dia menjalaninya sampai acara selesai, apa yang dia rasakan? Sukacita dari Tuhan. Karena damai Tuhan itu menyertainya. Dan dia bilang, ya Tuhan terserah apa kata Tuhan. Dan ketika Tuhan bertindak, maka Tuhan memberikan damai sejahtera. Acara boleh lancar dijalani, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Inilah yang kita perlu hari-hari ini, damai sejahtera Tuhan. Dan damai itu muncul saat kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 165, ini saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang mencintai bukumu aman dan tentram, tak ada yang dapat merintangi mereka. Tentram selalu hampir sama diartikan dengan damai sejahtera Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan, hidupnya akan mengalami ketenangan, ketentraman, dan mereka akan hidup karena imannya. Imannya kepada Tuhan itu yang membuat mereka tidak dapat dirintangi. Itu sebabnya iblis tidak suka. Iblis tidak suka kita mengalami damainya Tuhan. Oleh sebab itu, dosa itu selalu membuat kita tidak merasa damai. Saat kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di dalam Tuhan, ada sesuatu yang mengusik hati kita. Artinya apa? Itulah damai yang diambil oleh iblis. Damainya Tuhan diambil dalam hati kita oleh iblis.
Dan itu yang iblis mau. Karena saat damai itu diambil oleh dia, yang ada adalah kekacauan pasti, konflik. Karena kita sendiri tidak merasa damai. Di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-21 di situ dibilang, saya ambil dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tidak ada ketentraman bagi orang berdosa. Kata Tuhan, bukan kata saya ya, kata Tuhan. Firman Tuhan bilang, tidak ada ketentraman bagi orang berdosa. Tidak ada damai sejahtera bagi orang berdosa. Dan inilah hadiah yang terbesar yang kita terima, damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah memberikan kita kekuatan. Ini poin kita yang pertama. Dan poin kita yang kedua adalah damai sejahtera Allah membawa harmoni, keselarasan dalam hidup kita. Harmoni atau keselarasan ini bisa kita mengartikan sebagai suatu pemain musik, sekumpulan pemain musik, ada gitar, bass, drum, dan sebagainya, dan mereka memainkan nada yang sama. Kalau bass, gitar, drum, dan piano memainkan nada yang berbeda, nggak ada damai yang bisa terdengar. Begitupun saat misalkan kita menonton konser orkestra, ketika sang dirijen datang dan dia mulai mengairkan tangannya, disitulah terjadi suatu harmoni. Semua anggota orkestranya tunduk kepada sang dirijen untuk memulai sebuah alunan musik yang luar biasa. Begitulah Tuhan datang dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sang dirijen dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Ketika Tuhan menjadi dirijen dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya dan saudara, maka yang ada adalah harmoni, keharmonisan, keselarasan. Kita menjadi damai, kita menjadi enak, menjadi tentram. Dan keselarasan dan harmoni itu adalah hasil dari tatanan, peraturan yang Tuhan tetapkan. Kalau kita keluar dari peraturan atau tatanan yang Tuhan tetapkan, disitulah terjadinya kekacauan. Sama seperti damai, sifatnya internal, kemudian termanifestasikan secara eksternal. Kekacauan pun juga datang timbul dari hati, yang kemudian keluar menimbulkan apa? Konflik, perselisihan, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, juga kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menuntut kita kembali kepada tatanan yang sudah Tuhan tetapkan, sehingga hidup kita mengalami damai yang tidak pernah berhenti. Kita hidup dalam harmoninya Tuhan dengan diri kita sendiri, dengan sesama manusia. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya banyak mengambil ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan damai sejahtera ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lama saya nggak mengerti ayat ini. Kenapa Tuhan memberikan roh yang membangkitkan ketertiban? Sampai akhirnya saya coba searching di Google, di bahasa aslinya. Ternyata bahwa ketertiban itu adalah dasar dari sebuah kedamaian. Dan ketertiban itu adalah peraturannya Tuhan.
peraturannya Tuhan tertuang dalam firman Tuhan Alkitab. Ketika kita tertib, ketika kita menurut akan firman Tuhan, maka disitulah akan timbul damai sejahteranya Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita begitu besar, luar biasa. Dia bukan hanya memberikan jalan keselamatan, tapi Dia juga menginginkan kita hidup dalam damainya Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai ke 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Menuruti firman Tuhan. Ketika kita menuruti firman Tuhan, kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, ketertiban. Akhirnya kita tertib. Dan ketika kita tertib menurut firman Tuhan, timbullah damai sejahtera. Ujung-ujungnya kembali lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan lah yang akan membawa kita damai sejahtera itu, apapun keadaan dunia. Itu sebabnya kita harus membangun hidup kita, membangun gaya hidup kita, supaya kita cinta akan firman Tuhan. Kalau saudara bilang, saya tetap merasa damai, seperti saya bilang di pertama, apakah itu damainya dari dunia atau damainya Tuhan? Damai dari dunia bersifat eksternal, artinya nunggu keadaan di sekitar baru damai, kita bisa merasa damai. Tapi kalau damainya Tuhan, apapun keadaan di luar, Tuhan kasih damai di dalam hati. Yuk, Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kata memerintah di sini di dalam bahasa aslinya itu seperti seorang wasit. Jadi damai sejahtera Allah ini menjadi wasit yang memerintah dalam hati, dan kehendak Tuhan selalu diikuti dengan sejahteranya Tuhan. Tujuan dari damai sejahtera Allah adalah untuk menjaga hati dan pikiran kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara di sini mempunyai arti untuk menjaga, seperti perlindungan yang dilakukan oleh tentara militer. Jadi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan melindungi hati dan pikiran kita, seperti layaknya penjagaan tentara yang mencegah musuh untuk masuk mengacaukan kehidupan kita. Dan damai sejahtera ini yang menjadi benteng dalam hidup kita untuk menjaga kita. Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Saya yakin semua anak Tuhan pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pasti mengalami di mana damai sejahtera yang melindungi mereka dari membuat sebuah keputusan yang keliru. Contohnya, seandainya ada tawaran kepada Bapak Ibu Saudara, tawaran yang begitu menggiurkan, tapi ketika Bapak Ibu Saudara merasa tidak damai, akhirnya tawaran ini Bapak Ibu Saudara tolak. Itulah seperti yang dikatakan, itulah wasit dalam setiap hati kita yang akan melindungi kita supaya kita tidak terjadi kekacauan. Dan itu datangnya dari Tuhan, dan itu Roh Kudus yang datangnya dalam bentuk damai sejahtera itu. Saat hari-hari yang Bapak lalui ketika akan berjalan, kok saya tidak sejahtera ya berjalannya, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara membatalkan. Itulah pertolongan Tuhan dalam bentuk damai sejahtera. Kita harus peka ya. Kita harus mempunyai kepekaan secara rohani.
Dan itu yang akan menjagai kita ketika kita peka. Ketika kita berjalan dalam saat damai yang tidak menaungi kita, ya sudah, lebih baik kita tidak usah berjalan. Kita percaya saja apa kata Tuhan dalam Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Yesaya 9 ayat 5-6. Inilah ayat Yesaya 9 ayat 5-6. Ini ayat-ayat Natal ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan disebut orang di dalam ayat ini. Artinya bukan Yesus yang mengklaim dirinya, tapi dunia yang menyebut bahwa dia adalah sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan itu pula yang kita harapkan dari diri Yesus. Kalau kita mengenal dia secara pribadi, bahwa dia adalah sungguh-sungguh sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara mengenal Yesus seperti itu? Mengenal Yesus sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus datang untuk kita. Dia datang membawa keselamatan, pengampunan dosa. Dia menawarkan kehidupan yang baru. Dia mengajak kita menjadi bagian dalam kerajaannya, kerajaan yang bukan dari dunia ini. Dan dia memberikan damai itu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Roma 14 ayat 17-19. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Pada akhirnya saya berharap kepada jemaat supaya mengerti betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga diberikannya damai itu kepada kita. Hadiah yang terbesar adalah damai itu, yang memberikan kita kekuatan, poin pertama, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berfungsi menjadi garam dan terang dunia, dan kita bisa menjadi pembawa damai kemanapun kita pergi. Amin. Saya undang pemain musik untuk hadir. Ayat-ayat yang terakhir, 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ini saya ambil dalam terjemahan yang lain. Apakah saudara ingin supaya berkat dan damai sejahtera semakin melimpah? Siapa yang tidak kepingin berkat dan damai sejahtera? Siapa yang kepingin berkat dan damai sejahtera? Angkat tangan. Syaratnya, jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Itulah syaratnya. Belajar mengenal Yesus lebih baik. Amin. Ini akan menjadi resolusi kita di tahun 2022. Kita mau mengenal Yesus lebih baik lagi, supaya kita beroleh damai sejahtera Yesus. Mari kita mengenal Yesus lebih baik lagi di tahun yang baru, yang akan segera kita masuki. Jika saat ini saudara tidak mempunyai damai sejahtera, tidak punya sukacita,
mari datang temukan Dia. Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera. Dia Allah penuh kasih. Kasih-Nya terlalu besar, asalkan kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan keraskan hati, tetapi relakan hatimu untuk bertemu dengan Dia, sehingga Dia mengajari kita untuk hidup dalam kasih itu. Amin. Ini potongan firman Tuhan, kesimpulan firman Tuhan Ibu Gembala kemarin. Ini juga yang akan menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Saya hanya bisa berdoa supaya damai sejahtera itu melingkupi Bapak Ibu Saudara. Dan damai itu adalah Yesus. Dan saat Tuhan hadir, saat Dia datang dengan damai itu. Ku yakin Kau hadir di sini. Saya undang Bapak Ibu pakai berdiri. Ku rasakan rasa yang Inilah ketika Tuhan datang, ketika Tuhan hadir, Dia membawa damai itu. Haleluya. Bukan hanya kemenangan ya, tapi damai itu juga terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin. Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Ku yakin Kau hadir. Saya minta dengan kasih Kristus Om Daniel untuk menutupkan firman Tuhan dengan doa. Ya sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, haleluya, terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat segala kebenaran firman-Mu yang Kau masih berikan kepada kami. Menyatakan bahwa Kau masih sangat mengasihi kami Tuhan.
Kami percaya bahwa damai itu bukan sekedar janji kosong buat kami, tetapi itu telah Engkau wujud nyatakan dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Engkau adalah Raja damai dan Engkau telah mau memberikan damai itu bagi kami. Kedatangan-Mu telah mendamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur buat karya-Mu yang besar dan luar biasa. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Engkau berikan. Engkau telah mendamaikan kehidupan kami dengan Engkau sendiri sebagai pencipta. Kami boleh datang menghampiri Engkau dengan segala keleluasaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera yang daripada Engkau berbeda daripada yang diberikan oleh dunia ini. Kami percaya damai itu Kau tanamkan di dalam hati kami Tuhan, sehingga apapun keadaan dunia itu tidak akan mengubah rasa damai itu tetap memenuhi dan melingkupi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Damai itu memberikan kekuatan yang selalu baru kepada kami. Damai itu juga menciptakan satu harmoni yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh berdamai dengan siapa saja yang ada di sekitar dan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami mensyukuri apa yang telah kami terima daripada Engkau Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus menegur mengingatkan kami. Engkau sudah berikan damai-Mu dengan sempurna, dan kami mau menerimanya dengan iman percaya kami. Dan kami akan melihat bahwa damai itu telah memenuhi kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Amin. Haleluya. Saudara terima berkat yang luar biasa bagi hari ini. Luar biasa biar damai sejahtera itu senantiasa ada kehidupan saudara dan saya. Terima kasih buat firman yang luar biasa yang memberi kekuatan buat kita. Warta jemaat ini saya tidak tahu bagaimana Bu Kris. Saya hanya bertutur saja. Haleluya. 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 Hari ini minggu terakhir di tahun 2021. Berbahagialah kita mengakhiri hari di minggu terakhir di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saudara bersukacita. Minggu depan kita sudah bulan masuk pada tahun yang baru. Saya renungkan Tuhan, terima kasih sampai hari ini Ebenezer, Engkau Allah masih menyertai kami. Engkau Allah masih ada memberikan kesempatan kepada kita sampai di minggu terakhir di tahun 2021. Tinggal dihitung berapa hari saudara akan memasuki tahun baru. Pesan firman Tuhan bagi kita, biarlah damai Tuhan, sukacita Tuhan itu menjadi bahagian kita, sehingga setiap hari demi hari sebelum masuk di tahun yang baru kita punya kekuatan itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan kita masuki. Ada begitu banyak berita, ada begitu banyak hal-hal yang kita dengar. Tapi puji Tuhan, kita boleh dengarkan firman Tuhan di minggu terakhir di tahun ini dengan firman hadiah yang terindah. Yesus memberikan kita damai sejahtera, sehingga ketika kita akan masuk pun kita sudah punya bekal itu. Haleluya. Dia tidak memberikan kita ketakutan saudara, tapi dia berikan kita damai sejahtera. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman bagi kita pada pagi hari ini. Sebagai pengumuman, saudara, seperti apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, saya sangat merindukan saudara untuk melakukan ibadah doa. Ada kesaksian ya di tanggal 31 mengawali hari tahun baru dengan ibadah senang saudara, sukacita untuk memasuki tahun itu. Saya renungkan Tuhan, kenapa ini? Kenapa kami bukan hanya kita ya saudara, tapi
mereka-mereka yang punya kepercayaan yang berbeda pun mungkin punya kerinduan yang sama, berdoa, berkumpul bersama. Tapi dengan anjuran yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat kepada seluruh pengurus agama ya yang ada di Lawang khususnya untuk tidak melakukan kegiatan apapun di tanggal 31 dan tanggal 1, mari kita dengar-dengaran saja ya. Tapi saya, saudara, hati saya rindu, sekali lagi saya rindu untuk berdoa bersama dengan keluarga. Di tanggal 31 dan tanggal 1 kami keluarga hamba Tuhan akan mengunjungi rumah Bapak Ibu. Kalau saudara tidak mau dikunjungi juga tidak apa-apa. Tapi kami mau melakukan doa bersama di rumah Bapak Ibu. Apakah saudara mau kumpulkan keluarga atau anak-anak? Yuk kita kumpul bersama saja di rumah supaya kita doa bersama di rumah di tanggal 31 dan tanggal 1. Saudara mau? Haleluya. Jadi hanya itu yang kami bisa lakukan, saudara. Walaupun kita tidak berjumpa, berkumpul di tanggal 31 dan tanggal 1, tapi kami punya kerinduan untuk mendatangi rumah Bapak Ibu, memasuki tahun baru dengan berdoa bersama. Puji Tuhan. Dan sebagai minggu pertama, saudara, minggu pertama di tahun 2022, kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus. Dan saya rindu, saudara, karena minggu pertama adalah minggu di mana kita melakukan perjamuan kudus dan kita menerima ayat-ayat tahun baru, memasuki tahun baru. Di sana juga kita akan melakukan persembahan buah sulung. Persembahan buah sulung ini, dan saya memang belum sampaikan kepada bagian sekretariat untuk menyediakan amplop. Ya, persembahan buah sulung, persembahan pertama Bapak Ibu akan bawa kepada Tuhan. Dan persembahan itu bukan untuk kami. Kalau di dalam firman Tuhan, persembahan buah sulung itu dibawa ke rumah Tuhan untuk memelihara imam, memelihara hambanya. Bukan berarti Tuhan Tuhan kita kekurangan, saudara, tidak. Tapi itu yang dilakukan. Tapi persembahan ini akan diberikan kepada gereja. Jadi bukan kepada hamba Tuhan. Saya akan kembalikan kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan pertama saudara memasuki tahun baru, bawalah itu di rumah Tuhan. Apa yang saudara mau bawa, berapa saudara mau bawa, berikan itu kepada Tuhan. Saudara mengimani berkat saudara seperti apa di tahun baru, dengan apa yang saudara bisa berikan. Bukan berapa besar saudara, tapi berapa tulus saudara mau memberikan itu. Ya, nanti di minggu pertama selain kita akan melakukan perjamuan kudus dan juga menerima ayat tahun baru, ada satu persembahan khusus, yaitu persembahan buah sulung bagi kehidupan kita untuk kita bawa ke rumah Tuhan. Akan dikembalikan kepada pekerjaan Tuhan, bukan untuk hamba Tuhan. Jadi itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ini pernah dilakukan sebelumnya di tempat ini, saya kurang tahu. Tapi saya ingin kita melakukannya. Biasanya kami bukan mau ikut-ikutan ya saudara, tapi seperti apa yang difirmankan Tuhan. Ada persembahan awal di mana kita harus membawa itu di rumah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi itu aja sebagai tambahan bagi saya yang saya sering suka dadakan saudara. Kita muncul, oh iya ya, oke. Nanti mungkin Pak Agung akan menyediakan amplop buah sulung, persembahan buah sulung. Dan waktu saudara akan membawanya, itu akan disediakan tempat untuk persembahan buah sulung ya.
Tuhan Yesus memberkati, dan sekolah minggu dalam 2 minggu ini dan minggu depan belum ada, dan akan bertemu di tanggal 9 Januari. Ibadah sekolah minggu akan kembali aktif. Ada lagi? Bapak Boy? Tidak ada. Kalau misalnya ada yang saya lupa, saudara, saya akan sampaikan melalui grup jemaat. Saudara boleh aktif membuka ya jika ada pengumuman-pengumuman yang masuk di sana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal kembali, saudara. Buat kita semua, kiranya damai Natal menyertai kita. Jangan lupa di hari Kamis masih ada doa yang kita lakukan rekaman suara, dan hari Jumat dan hari Sabtu kami akan mendatangi rumah Bapak Ibu semuanya. Kita akan berdoa bersama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdiri semua dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menyertai kehidupan kami. Tuhan, terima kasih apapun keadaan rumah tangga umat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, kehidupan anak-anak mereka. Tuhan, ada kalanya kami mengalami keadaan-keadaan bergelora.
Oh Tuhan, tapi terima kasih Engkau Allah yang selalu menjaga keluarga kami, menjaga pekerjaan kami, menjaga usaha kami. Terima kasih Tuhan, jadikan segala sesuatu yang dilakukan oleh umat-Mu menjadi pekerjaan yang berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala apa yang sudah diberikan kepada para pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini. Pakai kehidupan mereka dengan heran untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa, siapapun umat-Mu yang saat ini yang datang kepadamu, Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu kesusahan mereka, Tuhan tahu apa yang mereka alami. Saat ini ketika umat-Mu mengangkat tangan, mereka yang saat ini dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan pergumulan yang berat, ulurkanlah tangan-Mu yang berkuasa, pegang tangan umat-Mu, haleluya, pegang mereka di dalam kemurahan-Mu, haleluya, dalam nama Yesus. Tuhan yang menyelesaikan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebelum kami akan memasuki tahun yang baru nanti Tuhan, kami mau biarlah Engkau tetap mendapati hidup kami, hidup yang setia, hidup yang berkenan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami akan memasuki tahun yang baru dengan perjamuan kudus, dan kami akan membawa persembahan khusus bagi Engkau sebagai persembahan buah sulung kami untuk menerima segala janji-Mu Tuhan. Berkat yang Tuhan sudah curahkan kepada kami, yang sudah kami terima dari Engkau, dan kami akan bawa sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan, berkatilah mereka dalam nama Yesus, sehingga setiap bentuk persembahan yang umat-Mu bawa di rumah Tuhan itu akan mendatangkan kesukaan dari sorga yang akan memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Bapa di dalam sorga, kekal untuk selama-lamanya. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing, sama seperti Engkau menyertai kami tiba di tempat ini dengan keadaan baik dan selamat. Penyertaan yang sama Tuhan menyertai umat-Mu ketika mereka pulang. Jauhkan dari segala bentuk mara bahaya, jauhkan dari segala bentuk kecelakaan apapun, jauhkan dari segala bentuk penyakit apapun. Biarlah damai sukacita mereka selalu bawa bersama Engkau. Dan setiap persembahan yang mereka bawa Tuhan, apapun bentuk persembahan itu, Tuhan Engkau memberkati semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan pulang dan kita akan menerima berkat-Nya. Puji Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini, besok, dan seterusnya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan.